Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali lagi dengan saya Ahmad Danu Channel. Saya Denmat. Kata orang Malang, Talamas Amlah. Selamat malam. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya, dan selalu mendapatkan hidayah, selalu mendapatkan berkah, selalu mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah. Sahabat-sahabat Ahmad Danu Channel semua, pada malam hari ini saya memang berada di daerah Pakis, Kecamatan Pakis. Tepatnya saya berada di makam seorang pejuang Islam yang mempunyai keunikan sampai menetap di daerah Pakis ini, yaitu makam beliaunya yang dikenal di sini dengan nama Mbah Mangku Jati. Untuk itu sahabat-sahabat semua Ahmad Danu Channel yang dibahagiakan Tuhan atau berkat Allah, jangan kemana-mana, ikuti langkah saya, ikuti apa yang bisa saya gali, apa yang bisa saya eksplor pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah wacana dan kepada diri kita tentang sebuah peradaban yang ada di kota Malang. Untuk itu tetap stay tune on Dial. Sahabat Ahmad Danu Channel, sekarang saya berada tepat di depan Gapura. Tadi saya jalan dari pintu masuk dari luar. Sekarang saya berada di tepatnya ada di depan Gapura. Jadi sahabat-sahabat yang ingin menuju ke tempat sini sangat mudah sekali, baik itu menggunakan kendaraan sendiri ataupun menggunakan kendaraan umum. Cukup berhenti di tepi jalan, kemudian masuk berjalan ke tempat Gapura sini, kurang lebih sekitar hanya 50 meter. Jadi sangat gampang untuk didatangi. Sahabat-sahabat semua, sahabat Ahmad Danu Channel, ada sebuah keunikan yang menjadikan hal ini menjadi sebuah sejarah atau sebuah cerita, dan ini bukan sebuah mitos ya, karena tadi saya sempat berbicara dengan salah seorang penjaganya yang kebetulan beliaunya juga mantan Karukesra, dan di dalam pembicaraan kami tadi itu beliaunya menceritakan bahwasanya Mbah Mangku Jati, atau yang merupakan bagian daripada yang membuka, atau bahasanya zaman Belanda dulu sebut dengan bedah kerawang, artinya yang babat alas di tempat sini. Jadi ini sebuah kondisi yang real dan bukan sebuah mitos. Nah, kalau mitosnya memang ada beberapa hal yang perlu dipahamkan oleh siapapun yang mau datang ke sini, atau bahasanya orang sini mau sowan ke tempat sini. Sahabat Ahmad Danu Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliaunya dulu asal muasalnya memang bukan berasal asli lahir di daerah Pakis, tapi beliaunya adalah asli keturunan dari Majapahit yang merupakan bagian dari putra Hayam Wuruk. Nah, kemudian karena selang adanya perkembangan mulai runtuhnya kerajaan Majapahit, maka terjadi sebuah perselisihan di dalam kerajaan Majapahit yang akhirnya Mbah Mangku Jati menanggalkan gelar ke Ningratanya atau gelar sebagai seorang keturunan daripada Hayam Wuruk, yang akhirnya beliaunya melakukan perjalanan
ke arah selatan, yang pada akhirnya beliaunya berada di daerah Pakis dan membuka lahan di sini. Maka aparat desa atau tercatatnya sejarahnya adalah bagian daripada yang menjadi pembuka atau membabat alas di tempat sini. Sahabat-sahabat semua, yang menjadikan hal ini sedikit atau menjadikan sebuah hal yang unik, yaitu karena beliau setelah meninggalkan semua dari apa yang menjadi ageman atau menjadi gelar kepangkatan, gelar keningratan atau gelar kanjengnya, kalau bahasanya itu berarti kan beliau di sini benar-benar mensyiarkan agama Islam, yang artinya memberikan pemahaman-pemahaman yang pada waktu itu, pada saat menjadikan bagian daripada Bedah Kerawang, memang masyarakat di sini belum begitu banyak yang aboge waktu itu ya, banyak yang aboge, kemudian kejawennya kuat, tetapi juga banyak sesuatu yang kurang layak atau tabiat-tabiat yang kurang layak. Tapi berhubung pada saat itu dengan kehadiran beliaunya, maka pelan-pelan digeseklah, diberikanlah pemahaman beliau untuk diarahkan menjadi seseorang yang mempunyai pegangan baik secara syariat maupun secara hakikat. Sahabat-sahabat semuanya, di mana pada saat itu beliaunya meninggalkan kerajaan benar-benar murni, tidak membawa apapun. Jadi tidak membawa apapun, dan konon ceritanya bahwasanya bagian daripada generasi beliau ada sebagian yang menetap di daerah Pasir, di sebelah timur daripada Pakis ini, dan kebetulan sampai hari ini terahnya, keturunannya masih melestarikan budaya, yaitu budaya Piagem Piandel yang dimiliki oleh zaman waktu sebelum adanya Belanda, yaitu pada zaman kerajaan, yaitu berupa sebuah pusaka. Dan sampai hari ini generasinya masih melakukan, menjaga, menguri-uri, melestarikan cara untuk membuat keris. Di antaranya ada beberapa keris yang dihasilkan dari sini, bahkan sampai-sampai itu pun dengan departemen atau dengan pemerintah Kabupaten Kota Malang, hal itu pun diakui dari hasil karyanya beliau. Sahabat Ahmad Dhani Channel, sebelum saya bercerita aslinya beliaunya sampai bagaimana mengembangkan Islam di sini, maka tetap ikuti langkah saya. Saya akan masuk ke dalam makam beliaunya, dan nanti apa saja yang bisa saya tambahkan daripada cerita real yang menjadikan bagian sejarah beliaunya pada saat datang ke sini, dan merupakan bagian sebuah sejarah yang mengukir tatanan kehidupan di Projo waktu itu, Malang, khususnya Malang Kabupaten, tepatnya di daerah Kecamatan Pakis. Untuk itu tetap ikuti langkah saya. Sahabat Ahmad Dhani Channel yang bahagia, saya sekarang sudah masuk ke di dalam makam beliaunya. Makam beliaunya ada di sebelah kanan saya, dan ini sebuah makam yang memang bukan dibuat-buat, yang artinya antara tanda ke belakang dan ke depan ini memang benar-benar panjang, yang artinya murni menandakan bahwa beliaunya itu perawakannya memang tinggi besar, ya layaknya seperti orang-orang di zaman kerajaan yang dahulu. Sahabat Ahmad Dhani Channel, saya akan menyampaikan bahwasannya beliau meninggalkan kota Mojopahit atau kerajaan Mojopahit. Pada saat itu beliaunya yang pada akhirnya mengembangkan Islam di daerah Pakis ini, di mana beliau memang mempunyai beberapa hal
ke apa kelebihan atau liluwih, yang artinya liluwih beliau ini digambarkan dalam sebuah perilaku yang ada di sebelah kanan saya, yang diterjemahkan atau di copy atau ditulis ulang oleh para tokoh-tokoh di sini. Sahabat Amandan Channel, sungguh sangat luar biasa. Bangunan ini sebenarnya dulunya tidak seperti ini, tetapi atas dasar sebuah kemurahan hati dari seseorang konglomerat yang berasal dari Singosari, akhirnya kurang lebih tahun 1994 dibentuklah bangunan ini menjadi sebuah bangunan yang luar biasa bagus, permanen, dengan gaya ornamen yang memang sudah kekinian. Sahabat-sahabat yang bahagia, bahwasanya beliaunya saking luar biasanya mengembangkan Islam di sini, sampai-sampai beliaunya mendapat sebuah gelar yang sangat luar biasa, yaitu gelar yang diberikan seperti layaknya seorang tokoh agama yang melakukan usul atau melakukan sebuah syiar agama, yang mana akhirnya untuk mengenang beliaunya diberi sebuah gelar yang namanya Majapahit, tetapi kalau dalam Islam disebut dengan Majavia. Jadi beliaunya dikenal dengan nama Al-Majavia. Memang beliaunya memang asli keturunan dari Majapahit, yang memang benar-benar memberikan sebuah suri toladan yang luar biasa. Di antaranya adalah bahwasanya sampai hari ini banyak tokoh masyarakat di sini, banyak masyarakat di sini, bahkan dari luar kota seperti yang ada di luar itu selalu melakukan proses doa. Artinya beliaunya mengajarkan kenapa di tempat di sini, yang artinya karena tempat ini mempunyai sebuah energi yang positif, yang baik, sehingga banyak orang bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka orang datang ke sini memberikan sebuah hadiah doa kepada beliaunya, Mbah Mangkujati, yang pada akhirnya dari doa-doa beliau banyak yang memberikan sebuah hasil positif kepada orang yang datang untuk berdoa di sini. Sahabat-sahabat Amandanu, memang dari beberapa cerita memang beliaunya hidup di kurang lebih di tahun antara 1500 sampai 1600 Masehi, di mana pada saat itu dengan pergerakan, dengan hancurnya Majapahit, memang beliaunya tidak pernah berpikir kecuali karena sebab itulah beliaunya tidak berpikir tentang duniawi. Akhirnya beliau meninggalkan semua hartanya, semua apa yang dimiliki untuk melakukan syiar agama di daerah sini. Nah, yang paling sedikit memberikan sebuah gambaran yang sedikit agak beda daripada tokoh-tokoh yang lainnya, beliaunya dulu pada saat sebelum kesini memang beliau sempat belajar, yang artinya menjadi salah seorang kalau dibilang sekarang boleh dibilang murid, dibilang santri, yang akhirnya belajar keislaman itu tidak di daerah Majapahit, tetapi beliaunya melihat daripada sejarah ini, melihat apa yang dilakukan beliaunya adalah satu kaitannya ada bergabung kepada seseorang yang masih tergolong waliullah Allah, yang pada akhirnya karena perkembangan atau pengembangan beliaunya itulah, maka beliaunya diberi gelar seorang syekh. Jadi sampai hari ini Mbah Mangkujati dikenal dengan Syekh Rosidul Ibad. Jadi Syekh Rosidul Ibad itu adalah gelar dari Mbah Mangkujati, dan gelar asalnya beliaunya adalah dari Majavia, artinya dari Majapahit. Kebesaran Al adalah kebesaran daripada Majapahit. Jadi hal-hal yang sekiranya bisa diambil kesimpulannya bahwa seseorang, beliaunya Mbah Mangkujati adalah orang yang mengembangkan Islam, yang akhirnya dikenal dengan nama
Rasyidul Ibad, Syekh Rasyidul Ibad. Kemudian karena bisa diterima ajarannya oleh masyarakat di sini, maka masyarakat di sini memberikan sebuah gelar Al-Majafiyah yang artinya sebuah nama yang menjadikan sebuah garis gambaran daripada siapa sebenarnya beliau itu. Dan satu hal yang saya rasakan secara batiniah, ini bukan sebuah petilasan, tapi ini murni dari sebuah makam. Nah, maka proses ini kenapa saya bisa meyakinkan seperti itu? Satu hal, bahwasanya lingkup ruangan di sini, entitas yang ada tidak pernah masuk ke dalam ruangan ini. Jadi kalau sahabat-sahabat Ahmad Channel yang mempunyai kelebihan bisa melihat ke dalam melewati video ini, bahwasanya Anda semua bisa melihat apakah kebenarannya ini beliau adalah di tempat sini adalah bagian dari petilasan atau dari makam. Maka saya yakin 100% ini adalah bagian dari makam. Nah, cuman karena untuk pembuktian entitas-entitas yang berada, teman-teman makin akan mengetahui bahwasanya memang tidak pernah ada yang di dalam, meskipun di luar banyak entitas-entitas. Nah, cuman entitas di luar ada yang bersifat negatif. Jadi ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif. Nah, di luar sana sahabat-sahabat semua banyak para murid-muridnya yang mengikuti jejak beliau sampai di akhir hayatnya. Murid-muridnya banyak yang dimakamkan di sana. Sahabat-sahabat semua, ini sebagai tanda bukti warna terap daripada ini adalah payung pengayoman, sahabat. Jadi payung pengayoman yang memberikan gambaran kepada setiap orang dalam konteks ini adalah 3 jenjang yang akan dibawa oleh manusia. Berarti 3 perkara kehidupan yang akan dibawa manusia nanti kembali kepada Sang Maha Khalik. Jadi akhirnya ini sebuah simbol. Nah, konsep yang diterangkan di sini adalah, maka jika menetapkan ini, apabila manusia benar-benar memahami, maka simbol ini adalah menerangkan bahwasanya gunakanlah roh nurani atau pikiran yang baik, sehingga nurani yang atau pikiran yang digunakan dengan baik maka akan membawa sebuah kondisi yang sangat berbahagia dalam kehidupan manusia. Nah, di sebelah atas kepala beliau ini ada ada sebuah amalan yang dilakukan, yang diterapkan, yang dilakukan oleh beliaunya, yaitu sebuah ayat yang mungkin bagi teman muslim bisa melakukan, bisa membaca dan bisa mengartikan, yang artinya di sini ada kalimat yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Salamullahi yashada bina rahmani yakhshikun ibadallahi jinamikum watasanikum tawakalakum. Yang artinya kalau ini kita bahas ada sebuah petunjuk, sebuah lagu yang akan membuat manusia menjadi orang yang benar-benar settle, menjadi orang yang benar-benar isi lahir dan batinnya. Maka barang siapa yang kesini, saya menyarankan kepada siapapun setelah mendoakan beliaunya, berterima kasih kepada beliaunya sebagai rasa syukur kepada Allah. Beliaunya ditempatkan di sini, akhirnya beliau mengembangkan ilmunya Rasulullah atau ilmunya Allah di sini. Maka setelah melakukan proses berdoa di sini, entah Anda melakukan tahlil dan yasin sebagainya, maka saya sarankan untuk membaca ayat ini sebagai konsep karomah yang akan bisa dirasakan. Yang artinya kita tetap dalam aturan bahwa kita tidak menjadi orang-orang yang syirik dan musyrik. Nah, di sini akhirnya pada saat tahun ini sebagai sebagai bukti prestasi atau sebagai bulan ini yang membuat adalah dari beberapa orang yang berdasarkan daripada
berdasarkan daripada bedah kerawang yang ada, bahwa ini adalah pesarian Syekh Maulana Rasyidul Ibad Al-Majafiyah. Jadi ini adalah Asmo Timur, ini adalah nama darah. Jadi Raden Mas Partowiroyo ini adalah nama daripada darahnya, nama getihnya yang pada saat beliaunya masih berada di kerajaan di Majapahit. Kemudian Aji Juluh itu artinya mendapatkan sebuah gelar dari masyarakat sini, gelar Mbah Wali Ulo, atau juga ugi kasebat artinya juga disebut dengan nama Mbah Manujati. Nah, surut dinten itu artinya meninggal di hari Selasa Wage bulan Rabiul Akhir, tanggal secara Masehi 7 Juli 1616 Masehi. Ya, beliaunya memang hidup pada tahun 1500 Masehi sampai 1616 Masehi. Kemudian dari perkembangan ini makanya beliaunya mendapat sebuah penghalusan nama derajat pangkat, yaitu Rasyidul Ibad, yang disebut dengan gelar kelebihan beliaunya, karomah beliaunya adalah ke waskita. Waskita itu artinya awas. Jadi siapa yang menggunakan nurani manusia dengan baik, dalam setiap manusia menggunakan nurani dengan baik, perilakunya sama dijaga 3 perkara kehidupannya di dunia wal akhirah, maka seseorang akan mendapatkan sebuah karomah yang namanya waskita. Waskita artinya awas. Kalau dalam bahasa sekarang disebut dengan intuisinya akan menjadi lebih tajam. Dan manfaat intuisi tajam itu akan membuat manusia akan menemukan hal-hal yang akan dikejar dalam setiap kehidupannya. Kemudian ini ada gelar Al-Majafiyah, artinya beliaunya ini adalah berasal dari Majapahit. Nah, ini sebuah simbol, meskipun tidak ditulis Trah Majapahit. Kalau sudah ada simbol namanya Al-Majafiyah, berarti murni beliaunya adalah dari Trah Majapahit. Sahabat-sahabat semua, demikian yang bisa saya gali, yang bisa saya ekspor pada malam hari ini, bahwa Mbah Manujati adalah sebuah sosok yang sangat luar biasa, yang patut apa yang pernah diajarkan bisa kita uri-uri, bisa kita pelestarikan, bisa kita gunakan, dan bisa kita pakai, kita ambil kebenaran, kebaikannya, sehingga kita mampu untuk mengambil dari sisi positif mana yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sekarang. Sahabat teman-teman channel, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, ya itulah yang bisa saya gali dan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini menambah khasanah wawasan daripada setiap pemirsa. Dan satu hal, di depan pusara beliaunya saya mendoakan kepada sahabat-sahabat Ramadan Channel dan juga kepada mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karena beliaunya, sahabat-sahabat Ramadan Channel yang melihat ini, maka akan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, kemudian Islam diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan tambah iman, dan diberikan sebuah konsep kehidupan dan berpikir dengan kondisi yang jernih. Sahabat Ramadan Channel, kembali lagi balik mana bu? Jadi yo ojo balik ya. Jadi sangat halus. Aku senang, sangat bahagia, aku senang. Ojo lalu di kandang anak konco-konco, yo tutul tahun ini tutul sukret. Tuh jadi sangat halus, aku senang, sangat bahagia, aku senang. Mudah-mudahan channel ini di lain waktu di ke depan jauh lebih bisa mengekspor hal-hal yang lebih bagus, lebih memberikan khasanah di dalam pandangan kita dalam konsep melalui sebuah babat, sebuah cerita yang ada di tanah Pertiwi Indonesia. Ada kurang lebihnya, saya Ramadan Channel Denmark besertaku Ramadan Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya, tiada kata yang tak letak. Bila tadi berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video yang akan datang.